Halo, selamat pagi, siang, malam, cuan hunters sekalian dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Mr. G dalam Forecast Gold Weekly. Oke guys, BTW kita shootnya malam ya hari ini. Untuk minggu ini kita shootnya malam karena ya weekend juga, market tutup, profit udah cukup. Jadi kita ngabisin profit kemarin dulu. Jangan lupa withdraw guys, jangan lupa withdraw ya. BTW kita lagi ada di Senayan Park biar teman-teman juga ngerasain vibe-nya weekend seperti apa. Ya walaupun kita weekend, kita ngabisin waktu seharian dengan bermain ataupun healing lah ya, kalau kata anak Jaksel itu, kita jadi kayak mengapresiasi kerja kita seminggu ke belakang gitu ya. Sombong amat. Oke, sebelum kita masuk review, ada baiknya dan sangat baik kalau misalnya kita subscribe dulu nggak sih? Kita subscribe dulu, kita like, dan jangan lupa juga komen-komentar di bawah ya kan, untuk masukan untuk channel ini lebih baik juga gitu. Oke, nah sekarang gua kasih waktu 5 detik untuk subscribe dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gua harap semuanya udah subscribe, udah nge-like juga, udah di-share juga ke teman-teman yang membutuhkan. Share aja nggak apa-apa toh. Ini kebajikan, anjay, kebajikan guys. Nah jadi kita sama-sama mencari peluang di sini gitu guys ya, biar teman-teman juga menambah wawasan dalam trading, teman-teman juga bisa punya big picture-nya dalam trading ataupun bisa mempunyai view dalam trading ya. Jadi untuk seminggu ke depan kita akan bahas gitu, dan sebelum kita bahas forecastnya, ada baiknya kita nge-review dulu apa yang terjadi dengan XAUUSD minggu kemarin. Ini dia review. Nah guys, jadi kita review dulu ya minggu kemarin. CPI, tingkat inflasi di Amerika rilis ya. Jadi untuk teknikalnya, gold itu open di 19224, high-nya di 1963, low-nya 1912, dan close-nya tadi malam itu di 1954. Oke. Nah, jadi ada pergerakan beberapa ya sekitar 50 poinan ya minggu kemarin gitu. Apa yang menyebabkan gold naik? Aku tak tahu. Nah, seperti yang kita bilang kemarin, CPI, data inflasi Amerika kemarin rilis aktualnya 3% ya guys, dari forecast 3,1%, dan sebelumnya itu 4% untuk inflasi Amerika. Nah, ini semakin dekat dengan rencananya The Fed dan Bank Amerika sendiri, yaitu menurunkan inflasi ke 2% guys. Tetapi kenapa gold naik dan tidak bisa nge-break 1963? Itu sebenarnya gini. Jadi The Fed sedikit dovish, dan di dalamnya juga ada diselipin sedikit-sedikit bumbu-bumbu hawkishnya The Fed yang akan masih menaikkan suku bunga untuk pertemuan kedepannya. Itu di FOMC itu akan menaikkan suku bunga 25 bps, tapi dengan turunnya inflasi 3% itu membuat The Fed agak berpikir nih, mereka akan terus menaikkan suku bunga atau nge-hold lagi suku bunga untuk bulan ini. Nah, seperti kita bahas bulan kemarin ya, kalau teman-teman masih ingat di channel kita 2 minggu kemarin itu kita sempat ngebahas yang masalah The Fed hawkish yang goldnya bisa sampai menyentuh 1902 kemarin. Itu mereka akan menaikkan suku bunga 2 kali lagi untuk mencapai targetnya gitu ya, di angka 2% untuk tahun ini. Tetapi baru-baru ini The Fed agak berpikir lagi nih untuk menaikkan suku bunga di pertemuan selanjutnya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya dinaikin suku bunga lagi terlalu cepat mungkin. Nah, tetapi untuk kebijakan moneternya itu masih didiskusikan, dan itu akan kita lihat nanti hasilnya di FOMC 2 minggu kemudian ya, di tanggal 26 atau 27 Juli kalau nggak salah saya. Nanti dicek lagi FOMC meeting ya, ini kita bahas, bukan FOMC minute tapi FOMC meeting. Nah guys, jadi gold kemarin sempat menyentuh titik terendah lagi di angka belasan, yaitu 1912, karena memang ada beberapa statement dari The Fed-nya sendiri, yang gold The Fed ya masih hawkish, tapi ternyata dia sangat-sangat baik recovery dari gold itu, dari 1912 hanya
touch 1912 dan langsung comeback lagi menuju 1927 di malam itu. Itu hari Selasa kalau nggak salah saya. Dan Kamisnya CPI rilis gold bermain di range 1930-an dan tidak sanggup menembus 1929 lagi. Dia langsung naik ke 1959 malam itu dan hari Jumatnya ditembus ke 1963. Nah, oke guys, untuk forecast minggu depan kemungkinan market masih ranging di harga 1940 bawahnya dan 1963 untuk resistennya ya. Jadi kemungkinan high-nya 1963 dan low-nya 1940. Ketika ngebreak salah satu support ataupun resisten tersebut, ketika ngebreak 1963 ada kemungkinan gold akan menuju ke 1972 dan ketika ngebreak 1940 akan berpotensi ke 1929 maybe ya. Itu jadi kita akan trading di harga itu kemungkinan untuk minggu depan guys. Oke guys, itu dia analisanya untuk minggu depan. Semoga teman-teman bisa menjadikan ini panduan. Semoga teman-teman bisa menjadikan acuan untuk trading di minggu depan gitu ya. Karena gini, ketika lu punya analisa, lu punya cuan. Ya. Kalau lu nggak punya analisa, lu nggak punya cuan gitu. Ya, jadi intinya kalau lu punya duit, lu punya tahta gitu. Tapi nggak gitu. Mungkin kita menang saat pemikiran gitu. Jadi ini Tai. Ya intinya, kalau teman-teman pengen serius dalam trading, ayo bareng-bareng gitu loh. Komen di bawah. Teman-teman sering trading di pair apa selain XAUUSD, selain gold gitu ya? Di forex atau di GBP USD, Euro USD, USD Kanada, apapun itu silahkan tulis di komentar ya. Nanti coba kita bedah satu persatu. Di next kesempatan mungkin kalau misalnya ada yang request, saya akan membahas pair lain selain XAUUSD. Oke? Mungkin nanti kedepannya juga kita akan membuat grup untuk belajar forex dari nol gitu. Jadi intinya salam sehat buat kita semua, salam cuan buat kita semua karena kita cuan hunter.